Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan hati yang bahagia. Kasur di sini, kita ketemu lagi di Matematika Sur. Kali ini kita masih mempelajari tentang Teorema Pitagoras. Materi ini dipelajari di kelas 8 SMP. Di episode kali ini, kita akan mencoba menerapkan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Siapkan alat tulis kalian dan camilan juga boleh, biar belajarnya santai. Yuk, belajar yuk. Cus! Selamat datang di Matematika Sur. Teman belajar melahap semua soal. Sebelum kita mulai menerapkan Teorema Pitagoras dalam memecahkan masalah, mari kita segarkan kembali ingatan kita tentang Teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari pada video sebelum ini. Kita perhatikan di sini ada sebuah diagram Kartesius, di mana sudah diketahui dua titik, yaitu titik A pada koordinat 3, -4 dan titik B pada koordinat -5,3. Dari kedua titik ini, kita tarik garis sehingga akan bertemu di satu titik. Dan dari sini, kita sudah mulai melihat sketsa dari segitiga siku-siku. Ingat 3R, recall, refresh, rethinking. Oke, balik lagi ke diagram Kartesiusnya. Di sini kita sudah menemukan di mana letak sudut siku-sikunya. Yang terpenting pada Teorema Pitagoras adalah kita harus menemukan di mana letak sudut siku-sikunya. Karena dari sini kita akan mengetahui di mana hipotenusanya. Di sini kasur perjelas segitiga siku-sikunya dan akan pindahkan ke sini agar kalian bisa lebih fokus dalam melihat segitiga siku-siku yang terbentuk pada diagram Kartesius itu. Di sini ketika sudah kita dapatkan gambarannya, maka tinggal kita beri nama seperti biasa, sisi A, sisi B, dan sisi C. Oke, ketika sudah jelas sisi A, sisi B, dan sisi C ini kita tetapkan sebagai hipotenusa, maka dengan sangat mudah kita langsung bisa menerapkan rumusan Pitagoras ini. Nah, setelah kita memperdalam pemahaman kita tentang Teorema Pitagoras, maka kita akan coba terapkan pada soal berikut ini. Sebuah tiang tingginya 8 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang tersebut ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Berapakah jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah jika panjang tali 10 meter? Oke, kita akan coba ilustrasikan dulu kondisi yang ada pada soal. Di atas tanah ini ada sebuah tiang yang berdiri tegak. Kemudian dari atas tiang tersebut ditarik seutas tali menuju patok yang ada di tanah. Sehingga bisa kita lihat jarak antara patok dan pangkal tiang yang ada di tanah adalah seperti ini. Sudah mulai kita lihat bentuk segitiga siku-sikunya. Oke, biar lebih jelas, kita tarik segitiganya. Dan kita namai masing-masing sisinya adalah A, B, dan C. Sisi B adalah tinggi tiangnya, yaitu 8 meter. Maka sisi C ini panjang tali, yaitu 10 meter. Dan kita sudah tahu sisi yang belum diketahui adalah sisi A. Ketika yang ditanyakan bukan hipotenusa, maka kita gunakan rumus Pitagoras yang kita tukar. Masih ingat rumus ini? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A ini ditanyakan sehingga kita tetap tuliskan A kuadrat. Sisi B sudah kita ketahui yaitu 8. Jadi 8 kuadrat. Dan sisi C adalah 10 kuadrat. Sehingga A kuadrat kita pindahkan 8 kuadrat ini ke sebelah kanan menjadi 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sehingga A kuadrat adalah 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat 64. Kita dapatkan A kuadrat adalah 36. A-nya sendiri adalah akar dari 36. Sehingga terakhir kita dapatkan nilai A adalah 6. Oke, jadi sudah jelas ya, jarak antara patok dengan pangkal tiang yang ada di tanah adalah 6 meter. Oke, kita ke soal berikutnya. Kalian bisa baca soalnya terlebih dahulu. Untuk dapat menentukan solusi penyelesaian dari soal ini, kita harus bisa mengilustrasikan isi soal ini
dengan benar. Ada sebuah gedung dan ada jendela di lantai 3 gedung tersebut. Di depan gedung ini ada sebuah taman. Kemudian, yang ingin ditanyakan adalah berapa panjang tangga minimum untuk menuju ke jendela lantai 3 gedung ini, namun tidak boleh merusak taman. Di sini kita sudah mulai lihat gambaran segitiga siku-sikunya, dan kita juga sudah menemukan posisi sudut siku-sikunya. Oke, kita tarik keluar segitiganya agar lebih fokus. Nah, dari gambaran ini, B adalah 12 meter. Kemudian, A adalah lebar tamannya, yaitu 9 meter. Dan panjang tangga minimum adalah sisi C. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah hipotenusa. Maka kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat 9 kuadrat, B kuadrat, B-nya 12, jadi 12 kuadrat. Sehingga 9 kuadrat adalah 81 dan 12 kuadrat adalah 144. Sehingga kita dapatkan C kuadrat adalah, kita jumlahkan 81 ditambah 144, hasilnya adalah 225. C-nya sendiri adalah akar dari 225. Oke, kita dapatkan akar dari 225 adalah 15. Nah, sudah kita dapatkan berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut, yaitu 15 meter. Oke, kita ke soal berikutnya. Masih penerapan teorema Pythagoras dalam memecahkan masalah. Sebuah kapal berlayar ke barat sejauh 40 km, kemudian ke arah utara sejauh 30 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari jarak semula. Oke, sebelum kita memulai menyelesaikan soal ini, kita ingat-ingat kembali arah mata angin. Ini akan membantu kita dalam membuat ilustrasi yang benar dari soal ini. Misalkan posisi kapal ada di sini. Kemudian kapal ini bergerak ke arah barat sejauh 40 km. Lalu kapal ini bergerak ke arah utara sejauh 30 km. Sehingga bisa kita lihat jarak terakhir kapal ke posisi semulanya adalah seperti ini. Kita sudah dapatkan gambaran segitiga siku-sikunya. Oke, biar lebih jelas, kita pisahkan segitiga siku-siku yang kita dapatkan tadi. Kita beri nama sisi-sisinya adalah A, B, dan C. Sisi B ini adalah arah perjalanan kapal ke arah barat, yaitu sejauh 40 km. Dan sisi A ini adalah perjalanan kapal ke arah utara sejauh 30 km. Nah, tinggal kita terapkan teorema Pythagoras yang sudah kita kuasai. Yang ditanyakan adalah hipotenusa. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah 30, jadi 30 kuadrat. Kemudian B-nya 40, menjadi 40 kuadrat. 30 kuadrat adalah 900 dan 40 kuadrat adalah 1600. Maka kita dapatkan C kuadrat adalah penjumlahan dari 900 ditambah 1600. Maka C kuadrat adalah 2500. Dan kita dapatkan nilai C-nya adalah akar dari 2500. Sehingga C sama dengan 50. Oke, kita sudah dapat nih jarak kapal saat ini dari jarak semulanya, yaitu 50 km. Nah, berikut ini adalah challenge buat kalian. Berbekal pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman kalian tentang teorema Pythagoras dan bagaimana cara menerapkannya dalam menyelesaikan masalah, Kak Suri yakin kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Buat kalian yang sudah berhasil menemukan jawabannya, silakan boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Masih ada episode lanjutan dari serial Belajar Teorema Pythagoras ini. So, buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.